Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat malam untuk para seluruh mahasiswa semester 3 yang menempuh mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi 1. Saya hari ini akan memberikan beberapa tutorial terkait dengan Praktikum Kimia Farmasi 1 yang akan kalian kerjakan di tahun akademik 2022-2023 di percobaan pertama, yaitu identifikasi senyawa golongan fenol. Nah, para anak-anak dan adik-adik para mahasiswa yang akan kalian kerjakan nanti di percobaan pertama, yaitu mengidentifikasi beberapa sampel senyawa golongan fenol. Di antaranya nanti ada nipagin, ada paracetamol, ada alfa-naftol dan beta-naftol. Pada tutorial hari ini saya akan menunjukkan hanya satu sampel saja, yaitu paracetamol. Berarti sisanya baik itu nipagin, alfa-naftol maupun beta-naftol akan menggunakan pola yang sama ya. Saya ulangi lagi, saya hanya akan menunjukkan satu sampel saja, tapi pada saat nanti kalian praktikum di laboratorium itu berlaku pada sampel-sampel yang lainnya ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah uji organoleptis, pengamatan bentuk serbuknya atau kristalnya, bagaimana aromanya, nanti diamati. Saya beri contoh sebagai berikut. Oke, anak-anak, untuk percobaan pertama di praktikum identifikasi golongan fenol, yaitu identifikasi organoleptis. Untuk pengidentifikasian bentuk ya, silakan kalian ambil ini contoh sampel paracetamol ya. Kalian ambil beberapa, masukkan di contohnya adalah kaca arloji. Silakan diamati, dilihat warnanya, misalkan putih, tulis di situ. Karena di sini tidak ada warna, silakan bisa ditambahkan kolom lagi warna. Warnanya putih, serbuknya kemudian berbentuk serbu halus, silakan diraba-raba begini menggunakan tangan ya. Begini diraba-raba bagaimana, apakah dia serbu halus. Kemudian aromanya silakan dibauin, bagaimana aroma yang dimunculkan. Kemudian foto, untuk fotonya silakan diupload adalah foto bentuk ininya, serbuknya ya, cukup difoto. Kalau aroma kan tidak perlu difoto. Jadi apa yang bisa diamati silakan diamati di prosedur tersebut. Nah, untuk bentuk kristalnya nanti kalian silakan ambil sedikit, masukkan ke dalam kaca preparat, kemudian diamati di mikroskop ya. Saya ulangi lagi, ambil sedikit kemudian diamati bentuk kristalnya di dalam mikroskop. Seperti kalian pada saat mengamati morfologi dan fisiologi tumbuhan di praktikum morfistum. Seperti itu pada percobaan pertama untuk uji golongan fenol. Berlaku baik itu nipagin, alfa-naftol maupun beta-naftol. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu menguji kelarutan seluruh bahan-bahan yang kita ujikan ke dalam berbagai jenis pelarut. Di antaranya ada aquades, ada etanol dan kloroform. Nah, caranya bagaimana? Silakan mengambil 0,1 gram. Ini sudah saya timbang 0,1 gram sampel. Saya ambil, saya cetokkan adalah paracetamol. Masukkan 0,1 gram paracetamol. Kemudian timbang langsung 3. Ini juga 0,1 gram paracetamol, 0,1 gram paracetamol contohnya ya. Kemudian dilarutkan ke dalam 3 pelarut yang berbeda. Kita mulai dari yang aquades terlebih dahulu. Masukkan ini aquades, kita ambil 5 mili. Dalam 5 mili aquades, kemudian ini kita masukkan. Oke, kemudian kita kocok. Nah, kita lihat apakah larut sempurna atau tidak larut sempurna. Setelah itu difoto, kemudian kalian simpulkan. Di sini misalkan keruh, berarti kalau keruh tandanya tidak larut sempurna. Nah, ini ada bagian yang tidak larut, berarti simpulannya tidak larut sempurna, gitu ya. Oke, dalam 5 mili aquades atau air, silakan difoto. Kemudian
Ambil lagi 0,1 gram lagi kita larutkan dalam etanol. Sini saya pergunakan etanol 96%. Dikocok sama, amati, ambil dikocok. Nah, di sini diamati ternyata juga ada sebagian yang tidak larut ke dalam etanol 96% ya. Di sini hasilnya juga tidak larut sempurna. Ada bagian yang masih di sini, kalau kalian dari sini ada bagian yang tidak larut. Artinya sebagian juga tidak larut, seperti hanya pada Aquades. Ini contohnya. Ini Aquades, ini sekarang etanol. Berarti larutannya dalam 5 ml air untuk 0,1 gram tidak semuanya larut sempurna. Kemudian berikutnya kita coba melarutkan pelarut dari paracetamol, maaf ya, menggunakan kloroform. Kita tuang, kita pindahkan dulu ke dalam beker gelas yang lebih kecil, ya, tidak merusak kloroformnya. Oke. Ya, ini saya masukkan 5 ml kloroform ke dalam sampel paracetamol. Kita amati. Nah, di sini (0,1 gram paracetamol pada saat dilarutkan ke dalam kloroform juga ada sebagian kecil dalam 5 ml kloroform yang tidak larut ke dalam ada sebagian kecil paracetamol yang tidak larut dalam kloroform. Kalau kita bandingkan dari semua itu, ya, nah di sini kelihatan ya anak-anak ya. Oke, nah paracetamol ya, dari sampel ini kalau dilihat memang lebih banyak larutnya adalah etanol dan kloroform dibandingkan ke dalam Aquades ya. Sini kelihatan sedikit ya. Nah, nanti kita lihat ini karena belum jernih, kita bisa evaluasi nantinya. Oke, setelah itu ya, diamati, dicatat dan diamati, kemudian diuji dengan FeCl3. Nah, caranya bagaimana? Di situ larutannya larutan nipagin. Oke. Caranya adalah silakan ambil tabung reaksi. Sebentar, saya ambil dulu reagennya. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Berarti untuk sampel yang lain kalian larutkan ke dalam pelarut-pelarut tersebut ya. Caranya sama seperti yang saya contohkan pada paracetamol. Selanjutnya kita akan uji. Sebentar, ini ada masalah di pipetnya. Oke, baik, saya ulangi lagi. Nah, yang kedua, setelah kalian tadi menguji kelarutan sampel-sampel tersebut ke dalam berbagai jenis pelarut, yang berikutnya adalah menguji sampel dengan beberapa reagen. Di sini yang pertama adalah FeCl3 2M. Caranya ya, ini saya siapkan dulu. Siapkan tabung reaksi. Kemudian
kamu ambil, misalnya ini saya pakai adalah larutan yang menggunakan Aquades, ya pakai ini aja Bapak. Jadi sampel yang diuji dengan Aquades, ya diambil sampel paracetamol yang diuji dengan Aquades, jangan lupa dikocok saja ya, dikocok biar ini lebih homogen. Kemudian dimasukkan beberapa tetes. Saya ambil contoh misalkan 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang banyak, saya tambah lagi 10. Ya, 10 tetes dari sampel paracetamol yang dilarutkan dalam Aquades. Pakai Aquades saja semua biar sama. Kemudian diuji dengan FeCl3 3 sampai 5 tetes. Saya coba 3 tetes dulu. Oke, kita amati apa yang terjadi di sana. Kita tambahin lagi 3 tetes, ada endapan larutan berwarna coklat orange. Oke. Nah, ini terbentuk larutan berwarna orange ya pada saat diuji dengan paracetamol dengan FeCl3. Nah, ini berarti tidak begitu terbentuk reaksi ya. Oke, sama ya paracetamol seperti ini hasilnya. Nah, kemudian berlaku sama larutan dari nipagin, alfa-nafton dan beta-nafton. Kalian ambil pada saat yang dilakukan dengan Aquades, kemudian dimasukkan 5-10 tetes, kemudian ditambahkan 3-5 tetes FeCl3. Amati perubahan yang terjadi seperti yang tadi saya contohkan seperti ini. Kemudian berikutnya diuji dengan kloroform air NaOH atau KOH. Saya menggunakan air NaOH. Kamu boleh KOH boleh, NaOH boleh. Kemudian caranya sebagai berikut. Saya ambil dulu reagennya. Oke, baik. Nah, tadi uji FeCl3. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan uji kloroform ditambah dengan air dan NaOH atau KOH. Ini sudah saya siapkan NaOH-nya 0,1 N. Kemudian saya siapkan lagi tabung reaksi. Saya ambil ya larutan dari nipagin, saya kocok-kocok dulu biar semuanya bisa ikut terambil, baik yang larut maupun yang tidak larut. Saya ambil 10 tetes. Saya masukkan 10 tetes. Ya. Dari sampel larutan paracetamol. Kemudian saya tambahkan dengan kloroform 5 tetes. Oke, 5 tetes kloroform. Kemudian 3 tetes Aquades, dan terakhir adalah 10 tetes NaOH atau KOH. Saya gunakan NaOH-nya. Apa yang diamati? Silakan amati perubahan yang terjadi pada masing-masing sampel, baik itu nipagin, paracetamol, alfa-naftol maupun beta-naftol. Apakah terjadi perubahan yang sama ataukah perubahannya berbeda? Ini untuk yang paracetamol endapan putih saja, ya tidak dilakukan endapan putih seperti ini. Oke, nanti jika diamati apa yang terjadi pada sampel-sampel yang lain. Yang terakhir yaitu uji dengan Marquis. Jadi ini adalah reagen Marquisnya, sudah kami siapkan. Prosedurnya sama, ambil sampel dari larutan nipagin, biar tidak terlalu banyak mengambil sampel, ya. Ambil saja yang sudah ada, ini dimanfaatkan.
Kita masukkan 10 tetes. Bisa masukkan 10 tetes. Kemudian kita tambahkan reagen Marquis 5 tetes. Nah, setelah itu kita kocok sama kemudian kita amati apa yang terbentuk. Ya, masih putih semua ini hasilnya. Nah, apakah berlaku pada sampel-sampel yang lain ataukah tidak berlaku pada sampel-sampel yang lainnya? Oke, itu nanti kalian coba pada seluruh sampel baik nipagin sampai dengan beta naftal. Ya, untuk larutan kamu pakai yang Aquades saja. Ya, nanti untuk yang lainnya kita akan lihat perkembangannya pada saat kita praktikum di laboratorium. Saya kira itu tutorial percobaan yang akan kita lakukan di pertemuan pertama di laboratorium kimia di Akademi Farmasi Jember pada tahun ajaran baru yaitu 2022-2023 untuk kalian yang menempuh praktikum kimia farmasi 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Nanti kita akan praktikum di laboratorium secara offline atau luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.